Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, agar lebih barokahnya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Sebelum kalian memulai pelajaran, silahkan kalian isi absen di link deskripsi pada video pembelajaran kali ini. Baik, sedikit ulas kembali. Pada minggu lalu, kita telah membahas mengenai termokimia yang berkaitan dengan sistem dan lingkungan dan juga kalorimetri. Sedikit kakak ulang kembali, apa sih itu kalorimetri? Jadi, kalorimetri merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang perubahan energi sebuah sistem dengan menentukan perubahan suhu yang ada pada lingkungan sekitarnya. Pasti di sini kalian bertanya-tanya kan, apa sih yang digunakan untuk mengukur kalorimetri itu sendiri? Jadi, alat yang digunakan untuk mengukur kalorimetri disebut sebagai kalorimeter. Sehingga pada bahasan kita kali ini, kita akan membahas mengenai kalorimeter. Oke, langsung saja kakak jelaskan. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis kalorimeter. Yang kedua yaitu siswa diharapkan mampu menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess dan juga berdasarkan data jenis ikatan. Langsung saja disimak videonya ya. Kalorimeter merupakan alat yang digunakan untuk menghitung penghantaran panas selama terjadinya reaksi. Adapun kalorimeter itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kalorimeter bom dan yang kedua ada kalorimeter sederhana. Yang pertama yaitu kalorimeter bom. Di sini bomnya bukan bom yang meledak itu ya. Di sini hanya digunakan sebagai istilah. Kalorimeter bom ini dirancang khusus sehingga sistemnya benar-benar terisolasi dan tidak ada sedikit pun kalor yang keluar. Sehingga perhitungan dengan menggunakan kalorimeter bom ini dinyatakan sebagai perhitungan yang lebih teliti, di mana besarnya kalori yang dilepas atau diserap oleh kalorimeter disebut sebagai kapasitas kalorimeter yang dilambangkan dengan C kalorimeter. Konsep yang digunakan pada proses kalorimeter ini yaitu azaz-Black yang berbunyi pada pencampuran dua zat, jumlah kalori yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi akan sama dengan jumlah kalori yang diterima oleh zat yang suhunya lebih rendah. Sehingga dapat ditulis dalam persamaan Q lepas sama dengan min Q terima, di mana Q lepas ini sama dengan Q reaksi, sedangkan Q terima ini sama dengan Q larutan ditambah Q kalorimeter. Dari persamaan ini kita dapat menghitung Q larutan dengan rumus M dikali C dikali delta T. Nah, M ini sendiri merupakan massa dengan satuan gram, C merupakan kalor jenis dengan satuan joule per gram derajat Celcius, dan delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan Celcius ataupun Kelvin. Nah, delta T ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus suhu akhir dikurang suhu awal. Sedangkan untuk menghitung Q kalorimeter digunakan rumus C dikali delta T. Nah, C ini yang digunakan yaitu C besar, yaitu kapasitas kalor, dan delta T merupakan perubahan suhu. Sehingga dari persamaan tersebut dapat dihitung perubahan entalpi dengan rumus delta H sama dengan Q reaksi per mol. Selanjutnya yaitu kalorimeter sederhana.
Kalorimeter sederhana dapat dibuat dengan menggunakan styrofoam atau plastik yang bersifat isolator. Nah, pada kalorimeter sederhana ini, jumlah kalori yang diserap atau yang berpindah ke lingkungan dapat diabaikan. Karena pada kalorimeter sederhana tidak terjadi isolasi seperti pada kalorimeter Bohr, sehingga dapat ditulis dengan persamaan Q reaksi sama dengan min Q larutan. Langsung saja kita soal ya. Ke dalam kalorimeter sederhana direaksikan 25 ml H2SO4 0,5 molar dan 25 ml KOH 1 molar pada suhu 24 derajat Celcius. Ternyata temperaturnya naik menjadi 31 derajat Celcius. Hitunglah perubahan entalpi reaksi yang terjadi. Dalam soal ini, kita anggap massa jenis larutan sebesar 1 gram per mililiter dan kalori jenis larutan sebesar 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Maka pembahasannya kita hitung dulu Q reaksi, di mana Q reaksi sama dengan min Q larutan ditambah Q kalorimeter. Karena pada soal kalorimeter yang digunakan yaitu kalorimeter sederhana, sehingga kalorimeter ini dapat diabaikan. Jadi Q reaksi sama dengan min Q larutan. Kita hitung dulu Q larutannya. Q larutan ini dengan rumus M dikali C dikali delta T. Karena masanya belum diketahui, maka kita hitung masanya terlebih dahulu dengan mengalihkan massa jenis dengan volume. Massa jenis larutan di sini 1 gram per mililiter dan volumenya yaitu 50 ml, di mana 25 ml larutan H2SO4 dan 25 ml KOH, sehingga dijumlahkan jadinya 50. 1 dikali 50 sama dengan 50 gram. Selanjutnya kita menghitung nilai Q reaksi dengan rumus min M dikali C dikali delta T. Nah, masanya sudah diketahui sebesar 50 gram, massa jenisnya sebesar 4,2 Joule per gram derajat Celcius, dan perubahan suhunya sebesar 7, di mana 31 derajat Celcius dikurang 24 derajat Celcius, sehingga Q reaksi diperoleh sebesar minus 480 Joule atau sama dengan minus 0,84 kJ. Selanjutnya yaitu kita menghitung mol pada H2SO4, di mana rumusnya volume dikali molaritas, sehingga diperoleh nilai mol sebesar 12,5 mmol, dan mol untuk KOH yaitu 25 mili dikali 1 molar menjadi 25 milimol. Untuk mencari mol H2O, kita buat persamaan reaksi terlebih dahulu. Persamaan reaksinya harus setara, sehingga H2SO4 ditambah 2 KOH menjadi K2SO4 dan 2 H2O, sehingga diperoleh mol H2O sebesar 25 milimol, atau setara dengan 2,5 dikali 10 pangkat negatif 2 mol. Untuk mencari 1 mol H2O digunakan rumus delta H sama dengan Q reaksi per mol, sehingga diperoleh nilai perubahan entalpi sebesar 33,6 kJ per mol. Selanjutnya yaitu menentukan perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess. Hukum Hess dikemukakan oleh Henry Hess yang berbunyi kalau reaksi tidak bergantung pada lintasan, tetapi hanya ditentukan keadaan awal dan keadaan akhir. Seperti yang kita ketahui bahwa reaksi kimia dapat terjadi dalam beberapa tahap. Misalnya reaksi pembakaran karbon, di mana persamaan kimianya dapat ditulis karbon ditambah oksigen menghasilkan karbon dioksida dengan perubahan entalpi sebesar minus 393,5 kJ. Reaksi pembakaran karbon juga dapat terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama
pertama yaitu karbon ditambah setengah oksigen akan menghasilkan karbon monoksida dengan perubahan entalpi minus 110,5 kJ. Nah, pada tahap kedua, karbon monoksida yang dihasilkan tadi akan ditambahkan dengan setengah oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dengan perubahan entalpi sebesar minus 283 kJ. Sehingga reaksi pada tahap 1 dan pada tahap 2 dijumlahkan dan menghasilkan karbon plus oksigen menjadi karbon dioksida dengan perubahan entalpi sebesar minus 393,5 kJ. Selanjutnya yaitu menentukan perubahan entalpi berdasarkan data energi ikatan. Nah, sebenarnya apa sih itu energi ikatan? Jadi, energi ikatan merupakan jumlah kalor atau energi yang diperlukan untuk menghasilkan satu mol suatu ikatan antar atom dalam keadaan gas. Misalnya, kita memiliki data energi ikatan antara atom H dengan atom H. Nah, jika kita ingin memutus ikatan yang ada pada atom H dengan atom H, maka kita memerlukan energi sebesar 436 kJ per mol. Sedangkan jika kita ingin menyambung kembali ikatan antara atom H dengan atom H, maka kita akan melepas energi sebesar 436 kJ per mol. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat ditulis persamaan delta H sama dengan jumlah energi ikat putus dikurang dengan jumlah energi ikat nyambung, di mana energi putus ini bernilai positif. Ketika terjadi pemutusan, maka nilai delta H menjadi positif. Sedangkan ketika terjadi penyambungan, maka nilai delta H menjadi negatif. Contoh soal energi ikatan rata-rata sebagai berikut. Energi ikatan antara C dengan H sebesar 414 kJ per mol, Cl dengan Cl sebesar 244 kJ per mol, H dengan Cl sebesar 432 kJ per mol, dan C dengan Cl sebesar 326 kJ per mol. Perubahan entalpi untuk reaksi berikut CH4 ditambah Cl2 menghasilkan CH3Cl plus HCl adalah. Nah, langsung saja kita tulis rumusnya, di mana delta H sama dengan jumlah energi ikat kiri dikurang jumlah energi ikat kanan. Energi ikat kiri ini merupakan energi ikat putus dan energi ikat kanan ini merupakan energi ikat nyambung. Sehingga pada sebelah kiri kita memperoleh 4 energi ikat antara atom C dengan H dan 1 energi ikat antara atom Cl dengan Cl. Dan pada sebelah kanan terdapat 3 energi ikat atom C dengan H dan 1 energi ikat antara atom C dengan Cl serta 1 energi ikatan antara atom H dengan Cl. Sehingga dari persamaan tersebut diperoleh perubahan entalpi sebesar minus 100 kJ per mol.